Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Teresa Febiola Manik dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian dengan NPM 211407102. Di sini saya akan membacakan hasil resum dari hari pertama hingga hari keempat. Hari pertama, materi pertama adalah pembinaan gerakan revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru, yang berisikan tentang yang pertama, tahap revolusi mental, yang kedua perkembangan revolusi industri, yang ketiga tantangan global, dan yang keempat tantangan nasional. Materi kedua adalah bela negara yang berisikan tentang yang pertama, hal mendasar bela negara, yang kedua, undang-undang dasar bela negara, yang ketiga, ancaman pertahanan bela negara, dan yang keempat, nilai dasar bela negara. Materi ketiga tentang pencegahan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, yang berisikan tentang yang pertama, respon-respon PBB tentang terorisme, yang kedua, pengertian radikalisme, dan yang ketiga, strategi pemberantasan radikalisme dan terorisme. Materi keempat berisikan tentang etika bermedia sosial yang dibacakan oleh Kominfo. Hari kedua, materi pertama berisikan tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru, yang berisikan tentang yang pertama, protokol kesehatan COVID-19, yang kedua, inovasi masyarakat terhadap COVID-19, yang ketiga, cara kampus menyikapi COVID-19, yang keempat adalah penyalahgunaan aset di Unila. Materi kedua adalah sistem pendidikan tinggi dan implementasi merdeka, belajar kampus merdeka di era industri 4.0, yang berisikan tentang yang pertama, tujuan umum dan bentuk pendidikan tinggi, yang kedua, sistem kredit semester atau kita sebut SKS, yang ketiga, dasar hukum MBKM, yang keempat, tujuan MBKM. Materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus, yang berisikan tentang yang pertama, pengertian dan peranan etika, yang kedua, perbedaan etika dan norma, yang ketiga, dampak sosial etika mahasiswa, yang keempat, tujuan kegiatan di perguruan tinggi. Materi keempat tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University, yang berisikan tentang strategi kerjasama Unila. Hari ketiga, materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiatisme, yang berisikan tentang yang pertama, strategi menghadapi revolusi industri 4.0, yang kedua, bidang keilmuan baru dan ekonomi digital, yang ketiga, dampak pemanfaatan ekonomi digital, yang keempat, program dan kebijakan Kemenristikdikti, yang kelima, karakteristik University 4.0, yang keenam, alasan orang melakukan plagiatisme, yang ketujuh, jenis-jenis tidak kejujuran akademik, yang kedelapan, akibat plagiatisme, dan yang kesembilan, cara menghadapi dan atau cara menghindari plagiatisme. Materi kedua, memahami berbagai macam peraturan akademik, yang berisikan tentang yang pertama, cara mahasiswa dalam menyusun rencana studi, dan yang kedua adalah memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa, dan yang ketiga adalah mengatasi masalah studi yang menghambat kelancaran studi. Materi ketiga adalah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berisikan tentang yang pertama, ciri nasionalisme Indonesia, yang kedua, tantangan nasionalisme, dan yang ketiga, konsep ketahanan nasionalisme, yang keempat, karakteristik bangsa, yang kelima, keamanan bela negara. Materi keempat adalah fasilitas dan UKT mahasiswa Unila. Yang pertama berisikan tentang fasilitas yang ada di Unila, dan yang kedua adalah jenis biaya langsung tingkat UKT di Fakultas Pertanian. Hari keempat, materi pertama yaitu tentang pengenalan jurusan, yang berisikan tentang yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020, program studi teknik pertanian, yang kedua, pengenalan organisasi jurusan, dan yang ketiga adalah pengenalan organisasi yang ada di Fakultas Pertanian. Kesan saya mengikuti PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat sudah lumayan mengasihkan, cuman karena di sisi lain ada pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa PKKMB secara langsung, tapi nggak apa-apa, it's okay, no problem. Terus pesannya semoga makin lancar di saat tahun depan misal akan adanya PKKMB secara online lagi. Terima kasih.